Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah, salatu wassalamun ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Start FM, dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Islam telah sampai ke Nusantara ini di abad kedua Hijriah. Dalam catatan-catatan itu disebutkan bahwa yang membawa Islam ini ke Nusantara, di mana titik awalnya itu dari Barus, adalah para ulama dari berbagai penjuru dunia. Ada dari Yaman, tanah Arab, ada dari tanah Persia, ada dari tanah India, dari Gujarat, ada juga yang dari Istanbul, dari Turki. Tapi pernahkah kita terpikir apa sebenarnya tujuan mereka untuk datang jauh-jauh menyeberangi lautan, menghantam gelombang besar, melintasi hutan, berjalan puluhan ribuan kilometer sampai kemudian di tanah Nusantara ini? Kalau yang mereka tuju hanyalah sekedar penghidupan dunia, maka sesungguhnya apa yang mereka dapatkan di negeri mereka sudah lebih dari cukup. Tapi sahabat sekalian, ada satu motivasi besar yang mereka pahami dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah au kama qala, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada beberapa amal yang akan terus tersambung kepada seorang mukmin. Pahalanya, kebaikan-kebaikannya terus mengalir kepadanya hatta sampai dia mati sekalipun. Yang pertama, sahabat sekalian, adalah ilman allamahu wa nasyara. Ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Inilah satu motivasi besar para ulama kita untuk datang berdakwah ke Nusantara ini. Mereka datang di awal abad 2, abad kedua, sekarang abad ke-14 Hijriah. Artinya sudah 12 abad berlalu, tapi sepanjang 12 abad itu pahalanya mengalir terus kepada mereka. Inilah sebenarnya cita-cita besar, impian besar dari para ulama ini. Maka jemaah sekalian, sahabat Start FM dimanapun berada, puasa telah usai. Maka pahalanya, apa yang kita dapatkan adalah sebatas dari pahala yang sudah kita laksanakan. Kita melaksanakan sholat, maka pahala sholat sudah kita dapatkan. Selesai. Tapi ada amalan yang sekali kita lakukan, pahalanya mengalir sepanjang masa. Apa itu? Ilmu yang diajarkan. Barangkali kita berpikir selama ini bahwa bagian mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini adalah tupoksinya para guru, para ulama, para kiai, para buya, para ustadz. Tapi sahabat sekalian, ilmu yang diajarkan yang bermanfaat ini tidaklah harus ilmu yang tinggi-tinggi, tidaklah harus ilmu yang langitan, bukan. Tapi ilmu yang remeh-temeh sekalipun, sepanjang itu memberikan nilai manfaat, maka itu akan dicatat sebagai amal yang kekal sepanjang masa. Maka salah satu trik yang bisa saya sampaikan kepada kita, terutama kepada para orang tua, untuk mengambil bidang ini adalah anak-anak kecil yang ada di rumah kita, anak-anak kita, pastikan bahwa pertama sekali mereka mengenal huruf hijaiyah itu adalah dari lisan orang tuanya. Pastikan bahwa pertama kali mereka menghafal surah Al-Fatihah adalah hasil yang diajarkan orang tuanya. Pastikan bahwa doa makan, doa istinja, doa-doa kecil yang kita anggap kecil itu adalah pertama sekali mereka dapatkan dari orang tua mereka. Maka ini akan menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya kelak akan kita rasakan sepanjang masa. Tidak harus tinggi-tinggi. Maka sahabat sekalian, pintar-pintarlah mencari apa yang bisa kita ajarkan. Agama kita mengajarkan kepada kita, man dalla ala khairin falahu ajaru mithli fa'ilihi.
Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka baginya pahala persis seperti pahala yang dilakukan oleh orang yang mengamalkannya. Jadi apa yang kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan ganjarannya. Kebaikan yang kita ajarkan, maka kita mendapatkan pahala yang sama persis seperti yang dilakukan oleh orang yang kita ajari. Tapi setiap keburukan juga yang kita ajarkan, maka kita juga akan mendapatkan dosa dari ajaran yang kita berikan kepada orang lain. Ilmu sihir, ilmu santet misalnya yang kita ajarkan, maka setiap itu dilakukan oleh orang, maka kita akan mendapatkan dosa warisannya juga. Sahabat 1FM, inilah ilmun yuntafa'u bih. Jangan bayangkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu harus mengajarkan kitab kuning, bukan. Tapi doa istinja, doa makan, huruf hijaiyah, surah Al-Fatihah, bacaan sholat, ilmu-ilmu dasar itu adalah yang terpenting. Dan pastikan anak-anak kita mendapatkannya dari orang tuanya sebagai ladang amal untuk kita sebagai orang tua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.